Selamat sore sahabat Femina, semoga kita semua dalam keadaan tetap sehat, semangat, dan terus menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Saya Isyana, jurnalis Femina, hari ini akan menemani bincang-bincang sore kita hari ini. Nah, hari ini tuh sudah masuk libur panjang nih sampai hari Minggu nanti. Udah punya rencana? Saya termasuk yang bingung mau liburan keluar kota atau keluar rumah, karena di rumah ada anak, ada orang tua yang cukup beresiko untuk penularan COVID-19. Nah, berlibur memang baik untuk kesehatan psikologis kita, tapi bukan berarti liburan itu lantas meninggalkan tanggung jawab kita untuk melindungi diri dan melindungi orang lain dari risiko penyebaran COVID-19. Nah, sikap bertanggung jawab itu juga baik loh buat kesehatan mental kita. Nah, melindungi diri juga artinya melindungi diri sendiri, melindungi orang lain, dan akhirnya akan melindungi negara kita dari COVID-19. Nah, pengalaman libur masa Lebaran kemarin mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa saat libur juga menjadi resiko terjadinya klaster liburan. Nah, hari ini saya akan berbincang dengan Bapak Dr. Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Kita akan bincang-bincang mengenai gimana sih, seperti apa traveling yang aman selama COVID-19 kalau misalkan sahabat Femina di rumah ingin berlibur di masa libur panjang ini. Nah, kita undang dulu Pak Sony di sebelah sana. Oke, siap. Nah, kita sedang menunggu Pak Sony. Pak Sony, boleh kita langsung sebelah. Nah, selamat sore Pak Sony. Selamat sore Mbak Nan, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah baik. Pak Sony sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, masih di kantor sama seperti saya nih ya, sepertinya Pak Sony. Iya. Oke. Nah, gimana Mbak? Nah, Pak Sony, kita langsung ngobrol aja nih ya tentang ini kan sekarang lagi libur panjang nih kan. Nah, kalau bicara soal data, waktu kemarin kan kita pernah libur panjang juga tuh di masa Lebaran, Pak. Nah, mobilisasi orang ke berbagai daerah kan cukup tinggi. Nah, terus di musim liburan saat ini, apalagi long weekend tuh kayaknya sulit gitu membuat orang untuk stay di rumah gitu. Nah, supaya teman-teman sahabat Femina tahu di rumah tahu data Satgas COVID mengenai klaster liburan yang kemarin itu seperti apa sih Pak Sony? Ya, jadi kalau kita perhatikan Boleh. Ya, ini nampaknya Pak Sony maraton live dengan berbagai media, jadinya agak serak nih tenggorokannya Pak Sony ya. Silakan Mas Sony. Nah, sahabat Femina, sebentar lagi kita akan menunggu Pak Sony yang sedang membasahi tenggorokannya supaya tidak kering. Oke. Nah, iya tiba-tiba kok kayak kering Pak. Salah. Oke Pak. Nah, seperti tadi pertanyaan saya, mungkin saya ulangi lagi ke pertanyaannya. Nah, seperti apa sih Pak data Satgas COVID mengenai klaster liburan yang kemarin-kemarin sudah terjadi? Ya, jadi kita ada beberapa kali liburan agak panjang ya. Mau liburan jadi saya baru pertama kali nih live sama mama, jadi agak gugup. Grogi Pak. Iya, jadi contoh kasus seperti liburan Idul Fitri
Waktu Mhm. liburan Idul Fitri itu penambahan kasus COVID-19 dalam seminggu tuh melonjak sampai Mhm. 4.200. Jadi waktu itu 4.200 seminggu loh ya. Ya. Nah, terus kemudian setelah liburan Idul Adha itu agak panjang, kasusnya naik per hari 2.381. Jadi dia naik paling tinggi di antara sebelum-sebelumnya. Mhm. Lalu waktu long weekend Agustus itu sekitar 29 long weekend Agustus itu sekitar 17-an Agustus ya kalau nggak salah waktu itu juga tiba-tiba melonjak sampai 3.300 kasus untuk pertama kalinya. Jadi memang ada peningkatan penularan setelah long weekend biasanya. Mhm. Dan belajar dari sana, kita harus aware lagi bahwa long weekend ini bisa menyebabkan terjadinya peningkatan penularan. Tapi yang Mhm. disalahin jangan liburannya, yang disalahin itu liburan tanpa protokol kesehatan, itu yang salah. Kalaupun nggak liburan tapi nggak pakai protokol kesehatan juga angkanya pasti tinggi gitu Mbak Nana. Oke. Jadi memang sebenarnya bukan liburannya yang menjadi masalah ya, tapi Ya, protokol kesehatannya yang kendor ya dengan orang-orang yang liburan ini gitu ya Pak ya. Nah, betul, betul. Pak, kalau Pak Tony melihat nih, kan masyarakat Indonesia tuh orangnya suka ngumpul. Kalau Betul. liburan tuh kayaknya susah gitu untuk diajak diem di rumah aja gitu. Nah, Pak Tony melihat pola perilaku masyarakat Indonesia ini saat liburan ini gimana sih Pak? Gitu, apakah dari Satgas COVID perubahan perilaku ada cara-cara tertentu untuk merubahnya atau gimana Pak? Ya, jadi gini, yang pertama harus dipahami bahwa liburan terbaik adalah di rumah saja. Mhm. Ya, itu liburan terbaik dalam artian untuk memutus rantai penularan COVID-19. Lalu kemudian yang kedua, kalau tidak liburan di rumah, nah maka ada prasyaratnya. Misalnya udah nggak tahan nih Mbak Nana, mau Mhm. jalan-jalan liburan, boleh nggak? Boleh, ya. Jadi sebetulnya pemerintah tidak pernah melakukan pelarangan, yang ada adalah pembatasan. Ya, makanya namanya pembatasan sosial berskala besar, bukan pelarangan sosial gitu ya. Nah, iya. Nah, lalu kemudian kalau misalkan ingin berlibur, ada prasyaratnya. Yang pertama, pastikan memang kondisi fisik atau tubuh sedang sehat. Ya, Mhm. kalau lagi nggak sehat, mau udah beli tiket ke, udah pesen hotel ke, nggak bisa refund, nggak apa-apa. Daripada sakit, sakit Mhm. itu sehat tuh mahal banget loh. Ya, Iya betul. sehat tuh mahal banget. Jadi sebaiknya kita betul-betul kalau memang kondisi fisik sedang tidak prima, jangan. Nah, Mhm. terus yang kedua, ya, yang kedua kalau punya komorbid, nah sekarang pelakor ya, penyakit lansia dan komorbid maksudnya. Oke. Nah itu Mbak Nana, kalau misalkan Mbak Nana pelakor ya, Mhm. punya penyakit lansia dan komorbid, nah Aha. itu jangan, Oke. sebaiknya jangan ya, karena mereka yang punya hipertensi, Mhm. lalu kemudian asma, jantung, kemudian gagal ginjal, itu berisiko tinggi. Jadi Mhm. kalau risiko tinggi itu artinya kemungkinan kalau kena COVID-19 lalu kemudian menjadi berat dan meninggal, kemungkinannya jadi lebih tinggi. Ya. Terus yang berikutnya, kalau memang mau liburan lagi, maka pastikan tidak membawa balita dan lansia. Ya. Jangan bawa balita, jangan bawa lansia, karena itu bisa berisiko tinggi. Lalu kemudian kalau misalkan tadi sudah oke, saya sehat, ya oke sehat, tidak punya pelakor, oke, ya. Terus kemudian tidak mau lansia dan balita, oke, silakan. Maka yang berikutnya adalah kalau mau pergi sama-sama, pastikan pergi dengan orang yang satu rumah, ya. Mhm. Jangan rumah tetangga gitu, atau misalkan mungkin aja saudara kandung tapi tidak satu rumah. Iya. Nah, karena tidak satu rumah itu bisa berbahaya kan, kita tidak tahu kesehariannya. Jadi sekarang kan banyak orang tanpa gejala, jadi mereka tidak menunjukkan ada simptom atau tanda-tanda sakit, tapi mereka punya virus itu. Lalu kemudian berikutnya, kalau sudah yakin dengan orang serumah, maka buat perencanaan yang baik. Nah,
Baru tuh bikin perencanaan yang baik. Perencanaannya apa? Oh ya, saya mau pergi berapa lama, naik apa, dari mana ke mana. Hindari daerah zona merah. Ya, jadi lihat, makanya gunanya kita menyampaikan data itu agar menjadi pengetahuan dan informasi masyarakat supaya itu menjadi acuan di dalam pengambilan keputusan. Kalau ini zona merah kita ngotot pergi ke sana, risiko tertularnya akan tinggi. Ya, jadi jangan pergi ke zona merah. Oke, udah ini mikir kita mau pergi udah aman ya, sehat, nggak bawa balita, lansia, kita nggak punya komorbid, lalu tidak pergi ke zona merah. Berikutnya yang perlu diperhatikan apa? Kita pergi naik kendaraan apa? Ya lebih aman naik kendaraan pribadi. Ya, kendaraan pribadi. Jadi kalau misalkan naik kendaraan umum yang jarak tempuhnya itu jauh dan lama, itu berisiko tinggi penularan COVID-19. Karena kan misalnya ingin ke toilet, nah, toiletnya kan bareng-bareng, ya kan? Kita nggak tahu ada yang virus apa enggak, jadi berisiko. Jadi usahakan menghindari kendaraan yang lama waktu tempuhnya, lalu kemudian tertutup seperti itu. Kira-kira gitu, Mbak. Oke. Nah, Pak, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau ngingetin untuk sahabat Femina yang ingin bertanya seputar masalah liburan, klaster liburan ke Pak Sony, silahkan untuk tulis di kolom komentar. Nanti saya akan menanyakan ke Pak Sony dan Pak Sony dengan senang hati ya Pak menjawabnya. Oke. Nah, Pak Sony tadi kan berbicara tentang jangan pergi ke zona merah atau zona-zona yang rawan penularan COVID nih Pak, yang sedang banyak penularannya. Nah, itu kita bisa melihat datanya di mana ya Pak? Apakah ada halaman tertentu atau sosial media yang bisa kita langsung lihat untuk informasi zona-zona terkini, maksudnya yang saat ini gitu? Ada kalau di BLC Bersatu Lawan COVID ya, buka website BLC itu ada provinsi memang. Tapi kalau mau lihat kabupaten kota, pergi ke websitenya Satgas masing-masing daerah. Itu ada. Ya, jadi misalnya kita lagi mau pergi ke Surabaya, lihat kota Surabaya zonanya. Kita mau pergi ke Klungkung, ya lihat aja zonanya seperti apa, ada itu semuanya. Oke, berarti tiap-tiap daerah dia punya websitenya sendiri-sendiri untuk melihat zona-zona ini ya Pak Sony ya. Nah, sahabat Femina, kalau misalkan seperti tadi yang sudah diberitahu oleh Pak Sony, kalau mau memutuskan untuk liburan harus bijak ya Pak Sony ya, harus bijak. Harus apa tadi pertama kita harus sehat dulu, pastikan sehat. Lalu jangan bawa balita, jangan bawa si pelakor-pelakor ini ya Pak ya. Terus juga ada rencana-rencana lain tadi ya yang Pak Sony katakan. Nah, tapi kan ya kita memang faktanya memang banyak nih Pak orang Indonesia yang kepingin banget buat liburan, apalagi keluar kota dan datang ke ke tempat-tempat wisata nih. Nah, ada nggak sih Pak kerjasama Satgas COVID dengan mungkin Departemen Kementerian Pariwisata atau Kepolisian untuk istilahnya mengawal liburan kali ini Pak? Ya, jadi gini, liburan panjang kali ini harus diingat bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Belum berakhir pandeminya, angkanya masih tinggi. Maka kita harus mencegah penularan, betul-betul jangan sampai tertular ya, para sahabat Femina. Lalu kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk penyediaan transportasi umum yang aman. Ya, sekarang tuh aman tuh bukan aman apa-apa lagi ya, selain aman dari copet, aman dari kecelakaan, aman dari bencana, juga aman dari COVID-19. Dan jangan lupa loh gini, kita koordinasi juga dengan BMKG. Ini kan sekarang sedang musim hujan tuh, biasanya Mbak, suhunya kan turun ya, suhu turun. Nah, suhu turun tuh virus ini ya, SARS-CoV-2 ini atau virus COVID-19 ini
itu semakin tahan dia pada suhu yang rendah. Jadi kemungkinan tertular menjadi lebih tinggi. Lalu kemudian sebetulnya pada saat hujan terus juga liburan kan nggak nyaman juga, gitu kan, nggak bisa juga kita menikmati pemandangan alam pada saat hujan. Lalu kami juga udah koordinasi dengan TNI Polri untuk untuk memastikan kepatuhan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan di lapangan, termasuk dengan Kemendagri ya, Satpol PP. Terus kami juga udah koordinasi dengan seluruh satgas daerah, memastikan bahwa satgas daerah itu memang siap dalam liburan panjang kali ini jangan sampai terjadi klaster liburan. Kenapa? Karena kalau ada klaster liburan tuh tracingnya jadi susah. Coba mentrace, ini kemarin dekat siapa, orangnya dari mana kan kita nggak tahu, ya kan? Jadi lebih sulit lagi. Makanya kami udah koordinasi Mbak Nana dengan banyak pihak. Karena kan Satgas juga sebetulnya bagian dari pemerintah, dan koordinasi kami dengan kementerian lembaga lainnya juga sangat intensif. Oke. Nah, Pak, kalau misalkan kita memilih berwisata ke tempat pariwisata atau lokasi-lokasi liburan, Pak Sony punya tips nggak memilih lokasi seperti apa yang sebaiknya kita pilih, dan saat berada di tempat wisata tersebut kita harus apa nih yang harus dilakukan, Pak? Yang pertama, kalau memang kita berlibur ke tempat wisata, pastikan tempat wisata tersebut ada pengelolanya. Karena kan ada wisata yang objek wisata yang ada pengelolanya juga. Lalu kemudian pastikan bahwa objek wisata yang dikelola oleh mereka yang memang patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi pastikan sebelum berangkat tuh, makanya dipastikan dulu ini kira-kira kepatuhan terhadap kita cek dulu pengalaman kepatuhan terhadap protokol kesehatan seperti apa. Jadi memang harus makanya tadi saya bilang ada perencanaan yang matang lah untuk berlibur, Mbak Isyana. Jadi jangan sampai juga kita nggak tahu tempat tujuannya kita tuh memang pernah menjadi klaster atau kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan dan seterusnya. Jadi itu penting sekali sih memang. Jadi pengelolaan wisata kemarin saya juga sudah koordinasi dengan teman-teman pengusaha pariwisata supaya mereka betul-betul mencegah terjadinya penularan di lokasi wisata yang mereka kelola. Oke. Kalau dari Satgas sendiri ada kewajiban nggak bagi pengelola tempat wisata? Apakah harus menaruh hand sanitizer di beberapa spot setiap berapa meter, atau seperti itu, ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi nggak sih, Pak? Iya dong. Jadi gini, yang pertama ya, pengelola wisata diminta untuk menyediakan penjualan atau menyediakan masker. Orang bisa aja lupa loh maskernya hilang, atau kalau tasnya dicopet isinya masker semua gimana? Ya kan? Iya. Jadi dia harus memudahkan orang untuk mengakses, gitu kan? Untuk mengakses hal-hal terkait kepatuhan terhadap 3M tadi. Lalu kemudian kalau misalkan pengelola wisata itu kita minta juga agar orang bisa cuci tangan, ya maka disediakan wastafel cuci tangan sebaik mungkin. Orang dimudahkan, tidak harus antri. Lalu kemudian mereka juga kita minta tuh memberikan tanda-tanda di lantai, tanda jaga jarak. Nah, tanda jaga jarak. Mbak Nana mana bisa ngukur nih semeter, nih 2 meter, nih 1,5 meter ya. Orang 10 cm aja kadang kerasa seperti 2 meter gitu. Padahal cuma 10 cm dekat banget. Jadi dikasih tanda sehingga orang bisa belajar tuh untuk menjaga jarak. Terus intinya kita minta para pengelola wisata tadi agar memudahkan orang dalam memenuhi protokol kesehatan. Kita melarang orang membuang sampah sembarangan, tapi terus nggak ada tempat sampahnya, gimana? Nggak mungkin kan? Jadi itu yang harus dilakukan.
nudge ya, dorongan. Terus kemudian kami juga meminta agar para pengelola wisata tidak hanya memberikan pengumuman melalui halo agar para pengunjung mematuhi memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun ya. Jadi begitu berkali-kali itu suaranya yang merdu yang enak kalau didengarkan dalam beberapa bahasa, kalau perlu bahasa lokal gitu kan. Oke. Jelali Ya. gitu. Jelali. Oke. Nah Pak, ini ada pertanyaan yang masuk dari BR Luisa Pak. Pak, apa yang harus dilakukan seseorang yang kembali dari liburan Pak? Nah ini juga yang sangat penting nih Pak, bukan pas liburannya doang, karena kelas kembali dari liburan itu kan juga penting nih Pak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan Pak? Ya, betul banget. Jadi, yang pertama, pastikan bahwa dirinya tidak mengalami gejala ya serupa dengan COVID-19. Makanya harus kenali bagaimana gejala COVID-19. Yang kedua, dia bisa melakukan rapid test lah paling tidak ya, untuk screening dirinya apakah sehat atau tidak. Karena kalau kembali kalau dia tidak pergi bersama keluarga kan bisa menulari keluarga kalau ternyata dia membawa virus. Memang yang terbaik di mana-mana kalau habis pergi keluar kota dia melakukan karantina mandiri lah. Tapi liburannya 4 hari, karantina mandirinya 14 hari gitu. Jadi, makanya kalau mungkin kantor tes lebih bagus. Sekarang kan ada swab antigen tuh. Swab antigen tuh juga keluar. Oke. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya saya ingin tanyakan juga sih Pak. Tapi kita balik dulu ke tadi mengenai setelah liburan. Berarti kalau misalkan kita tidak mau istilahnya kayak balik ke hari dari liburan, balik ke Jakarta, terus harus melakukan aktivitas kantor lagi gitu, supaya tidak harus isolasi 14 hari itu sebaiknya kita melakukan tes ya Pak ya? Iya dong. Jadi kalau ingin memastikan bahwa kita tidak bermasalah ya tes. Atau kantor setelah liburan panjang ini, kantor tuh bisa memfasilitasi tempat dia bekerja. Semua karyawannya dites, ya kan? Sehingga setelah liburan kita tahu apakah ada yang menjadi carrier atau tidak. Nah Pak, ini sebenarnya agak sedikit melenceng nih, tapi saya pengen banget nanya ke Bapak. Pak, kalau selama ini kan rapid test yang banyak dilakukan kan rapid test antibody kan ya Pak ya selama ini gitu. Nah, kan kalau sekarang ada rapid test antigen yang lebih akurat dibanding dengan rapid test antibody. Nah, itu sekarang itu sudah banyak belum sih Pak tempat-tempat untuk melakukan tes antigen? Itu jawaban saya juga bisa melenceng ya Pak ya. Oke. Itu bukan bidang saya memang. Tapi ada kok, sekarang udah mulai ada. Kalau saya kan di kantor memang swab antigen nih. Jadi anytime saya mau itu dites bisa. Tapi kalau di tempat-tempat lain harusnya bisa. Orang harganya juga nggak terlalu mahal sih, juga nggak tahu harganya, tapi nggak terlalu mahal yang saya tahu. Terus kemudian juga sudah mulai banyak tuh pesantren kemarin juga beberapa pesantren menggunakan swab antigen tuh karena akurasinya sampai 87% ya. Oke, iya. Berarti harusnya lebih banyak dan mudah kok, itu membelinya harusnya lebih mudah. Oke, berarti sekarang itu kalau misalkan mungkin di rumah sakit kita kalau misalkan mau rapid test bisa nanyakan ya, adakah tes antigen yang lebih akurat itu ya Pak ya? Ya, antigen itu lebih akurat memang. Oke. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi nih Pak. Ada beberapa pertanyaan lagi sih, tapi ini yang juga lucu nih. Pak, ini kan masa PSBB sekarang bioskop sudah mulai buka nih Pak. Nah, seperti apa sih protokol kesehatan di bioskop? Nah, katanya ada yang bilang selain jarak tempat duduk yang diberi jarak, setiap 30 menit itu harus keluar ruangan dan nggak boleh makan di dalam. Itu benar nggak sih Pak? Hoax atau bukan?
Ya enggak lah, masa nontonnya keluar masuk, malah malah berisiko nanti, ya kan? Oke. Mhm. Berisiko dong mendengarkan. Enggak lah, asalkan filmnya tidak lebih dari 2 jam ya. Jadi Oke. memang dianjurkan apabila berada di dalam ruangan tertutup tanpa ventilasi dengan sirkulasi udara menggunakan AC, sebaiknya tidak lebih dari 2 jam. Selain menjaga jarak memakai masker, harus ya, juga tidak lebih dari 2 jam. Jadi kalau filmnya 2 jam 5 menit, ya udah nggak usah nonton yang apa nama-nama itu, nggak usah tonton. Oke. Ya. Tapi berarti itu yang tadi saya bilang itu hoax ya Pak ya? Yang nggak boleh, Ya, yang harus keluar dari 30 menit. Makan boleh Pak? ya dihindari lah kalau bisa. Oke, Kan ya ada. Nah tangannya bagi megang kemana-mana. Oke, nah bagi Terus buka sahabat masker. ya bagi sahabat Femina yang mau nonton bioskop saat liburan, boleh ya Pak ya, asal tadi itu jangan lebih dari 2 jam filmnya, nggak usah nonton credit title yang di belakang, langsung keluar aja. Terus juga tangannya dijaga ya Pak, jangan 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 megang macam-macam. Nah, Ya, terus jangan kemana-mana jangan tangannya. kemana-mana gitu. Bawa hand sanitizer di dalam, sering-sering hand sanitizer Pak tangannya ya. Nah, Lecet. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Faunda. Kalau perjalanan road trip sekarang banyak juga ke daerah jauh dengan kendaraan sendiri. Eh, apa saja yang perlu diperhatikan karena kendaraan itu adalah tempat yang tertutup nih Pak. Kalau Oh, misalkan ini kendaraan kayaknya nggak apa-apa, asal berangkatnya dengan kendaraan pribadi satu rumah ya ya. nggak apa-apa. Ya, tapi tetap diusahakan membawa masker ya, digunakan Hmm, maskernya. Pokoknya kalau di luar rumah itu memang sebaiknya mau pakai masker. oke. Walaupun dalam satu mobil dengan orang serumah tetap harus pakai masker ya Pak ya. Sebaiknya iya, Sebaiknya sebaiknya. iya. Oke. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan oleh sahabat Femina, boleh jalan-jalan dengan kendaraan pribadi dengan orang yang satu rumah, usahakan pakai masker tetap ya, Pak ya. Ya, Oke. Nah, Pak, lokasi-lokasi yang sebaiknya dihindari saat liburan itu yang seperti apa, Pak? yang satu pertama adalah lokasi yang berkerumun. Nggak Mhm, boleh tuh, lokasinya sempit, pengunjungnya banyak, wah itu bahaya ya. mhm, Jangan sampai. Terus yang kedua, lokasi yang tertutup ya, mhm. lokasi tertutup dihindari. Jadi kita kalau mau liburan ya pergi ke lokasi wisata yang terbuka, tapi jangan kemudian berkerumun, bisa menjaga jarak lah intinya. Terus kemudian lokasi-lokasi yang kotor ya, Hmm, tidak bersih. Jadi usahakan pergi ke tempat yang memang dibersihkan secara rutin. Ya, hmm, kalau kotor kan jangankan disemprot disinfektan, itu disapu aja enggak gitu kan. Jadi iya, jangan pergi ke tempat yang kotor. Tempat yang kotor itu cenderung rawan untuk penularan mhm, ya, dan tempat-tempat yang higienis. Terus kemudian pilih lokasi yang bisa mematuhi protokol kesehatan, dipermudah, ada yang jual masker, ada tempat cuci tangan, gitu Pak. Udah yang lain sih bebas aja. oke, ya. Yang lain bebas saja ya, asal tadi diperhatikan tempatnya jangan yang berkerumun. Kalau bisa di yang outdoor ya Pak ya, kalau Iya supaya dong. Oke. mhm, orang Iya. apa lokasi yang tertutup resikonya lebih 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 besar ya Pak ya. Ya terjun payung gitu lah. Oke, nih dari tadi saya kan menanyakan apa namanya pertanyaan untuk Bapak dari eh, sisi pembaca Femina nih. Sekarang saya mau tanya ke Pak Tony. Pak Tony selama liburan ini melakukan apa nih Pak untuk menghabiskan waktu liburan? Saya di kantor ngerjain ini kan Satgas 24 hour 7 day week ya. Jadi kita benar-benar fokus menyelesaikan masalah, Aha. berkoordinasi nggak berhenti. Semalam aja saya rapat sampai hampir tengah malam.
Ini Aha. tadi pagi-pagi saya dengan Pak Doni udah rapat, dengan Pak Wiku. Jadi kita udah dari pagi aja udah rapat kok, udah pertemuan. Sampai sore ini nanti kami jadwalnya sampai malam kayaknya. Besok juga masih rapat. Jadi kalau kami sih inilah harus tetap standby untuk bekerja melayani masyarakat. Oke. Nah, Pak, ada pertanyaan lagi nih. Berarti kalau tadi Pak Sony ngomong, Pak Sony nggak liburan berarti ya Pak ya, tetap melayani Enggak, masyarakat. Terima kasih banyak Pak melayani Sony. Femina ini. Terima kasih banyak Pak Sony sudah selalu siap melayani nih. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan soal hotel nih Pak. Kalau menginap di hotel kan ada fasilitas yang bareng yang dipakai bersama nih. Eh, Ya, ini itu dihindari lah. saya kan punya anak juga nih. Kadang-kadang mereka kan pengen berenang tuh Pak. Mereka Oh ke iya, hotel jangan kan dulu berenang. lah. Sebenarnya berenang itu boleh nggak sih Pak? Apakah dilarang sama sekali? Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh pengelola kolam renang untuk bisa membuka usahanya atau gimana? Sebetulnya kalau berenang kan kolam renang juga udah dikasih kaporit ya, Mhm. cenderung virus tidak tahan juga. Tetapi saya belum tahu detailnya. Tetapi kan kadang-kadang yang nggak bisa tuh menjaga jaraknya dan juga percikan droplet ini kan masuk ke dalam air Iya. kolam renang. Aha, Saya bukan dokter jadi nggak tahu berapa lama tuh akan bertahan. Tapi aha. virus COVID-19 ini cenderung daya tahannya kuat. Nah, Oke. itu yang perlu diperhatikan karena daya tahannya kuat, menjadi lebih lama dia berada di luar. Makanya Mhm. makanya seperti jenazah kan juga nggak bisa begitu habis meninggal disentuh sama sekali, nggak boleh kan dalam Mhm. artian karena memang masih stay di situ virusnya. Nanti Oh, setelah berapa jam baru hilang. Tapi karena kuat termasuk kuat ini virusnya maka kita harus berhati-hati. mhm. Sebaiknya dihindari dulu lah. Oke, kalau misalkan fasilitas gym gitu yang harus Jangan. diperhatikan apa, Itu Pak? itu risiko tinggi tuh Oh, fasilitas gym. termasuk yang resiko tinggi ya. Jadi Ya, lebih baik memilih olahraga yang memang tidak outdoor aja. yang di luar ya, Pak ya, tidak menggunakan alat. Ya, alat Oke, sendiri, harus alat alat sendiri. sendiri, Orang ibadah saja dianjurkan untuk membawa alat ibadah alat sendiri ibadah kan. sendiri. Ah, oke. Nah, Pak, ini kalau misalkan saya eh, di rumah saja gitu, liburan di rumah saja, mungkin Pak Sony karena juga Ya. liburan di rumah saja bahkan bekerja pasti kan ada harus meluangkan waktu untuk refreshing sejenak gitu. Kalau Pak Sony di rumah melakukan apa Pak untuk mungkin bisa dicontoh nih Saya, sama teman-teman Femina. yang pertama saya senang baca sih, jadi saya Mhm. baca aja. Terus yang kedua saya juga suka nonton ya saya nonton. Tapi yang ketiga Mhm. saya suka olahraga. Jadi saya lari aja keliling dalam rumah. Jadi walaupun walaupun itu unik aja kan lari sana, lari terus eh, kadang-kadang nyuci yang ngepel biar seneng aja biar sehat tubuhnya. Terus sebetulnya kan Mbak Nana juga tahu lah bahagia itu kan sederhana, ya nggak? Nah, jadi Iya. eh, itu ada di pikiran kita tuh main sama anak juga menyenangkan kok. Saya kadang-kadang sama anak-anak tuh ya main aja, main sama anak-anak, main kartu, atau kemudian main bersama lah dengan mereka, belajar bersama ngajarin mereka. Kan jarang-jarang juga dulu ketika mereka, ketika sebelum pandemi kan bisa mengajari mereka juga waktu saya terbatas, karena saya punya waktu lebih baik lagi, lebih banyak lagi dengan mereka. Jadi Mhm. kualitas hubungan juga dengan anak, ya, dengan keluarga tuh lebih baik lah. Oke. Kadang-kadang kita masak bareng gitu ya, masak bareng terus ya kan di rumah ya main bareng berantem bareng gitu. Jadi yang paling penting gini Mbak Nana, Mhm. selama masa pandemi ini bukan hanya kesehatan fisik yang harus dijaga tapi juga kesehatan mental. Mhm. Kenapa kesehatan mental itu penting? Karena mental itu yang membentuk imunitas kita. Mhm. Jadi
banyak orang terkena COVID-19 menjadi buruk kondisinya karena salah satunya down secara mental. Jadi secara mentalnya drop, dia merasa kesepian dan seterusnya. Nah, itu yang berbahaya tuh. Jadi para sahabat Femina yang jumlahnya ada 1.600 nih ya hari ini, itu kira-kira bisa lah menjaga kesehatan mental itu penting. Dan kami sedang menyusun buku itu, panduan kesehatan mental yang simpel lah. Oh, Bagaimana oke. menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini. Nanti kalau sudah ada bisa kita share. Oke. Nanti ditunggu ya Pak, bukunya Pak, biar kita semua juga bisa belajar dan eh, menjalankannya gitu. Nah Pak, Ya, dari kalau misal sekarang ini kan memasuki musim hujan ya Pak ya. Kalau dari tim perubahan perilaku di Satgas ini ada program-program apa saja yang dilakukan untuk menghadapi masa musim pandemi. hujan ini Pak? Ya, jadi gini, satu, suhu kan memang turun ya. Yang kedua juga potensi bencana hidrometeorologi, banjir, longsor, itu juga lebih tinggi. Nah, kita memperingatkan ekstra hati-hati karena bencana di masa pandemi itu akan lebih sulit. Di pengungsian orang akan lebih sulit menjaga jarak. Terus kemudian imunitas mereka turun ya, kondisi kesehatan mereka tidak prima, sehingga itu bisa berdampak mereka menjadi jauh lebih mudah untuk tertular. Makanya kami tidak henti-hentinya satu, melakukan antisipasi terhadap kemungkinan bencana ya, terus bersama BNPB. Terus yang kedua, kami juga mengingatkan orang untuk menghindari aktivitas-aktivitas yang berisiko karena tanpa pandemi pun di musim penghujan ini kan flu biasa itu juga menular. Wah, Mm-mm. nanti banyak orang parno juga ya. Ya, Ya, jadi flu dikit dipikir sudah oke. COVID-19. Wow, udah jadi heboh deh nanti. Makanya semua diminta untuk menjaga daya tahan tubuhnya karena yang terbaik adalah kita menjaga daya tahan tubuh. Terus kemudian kita juga berusaha menyebarkan informasi tentang bagaimana kita menggunakan masker, jadi cara menggunakan masker yang benar ya. Apalagi di musim penghujan ini kan sangat mungkin orang untuk kehujanan, lalu maskernya basah dan tidak mungkin dipakai. Mm. Makanya kami selalu mengingatkan agar membawa masker cadangan, menyimpan masker cadangannya seperti apa. Terus kemudian juga pada kondisi hujan seperti ini orang berteduh tuh seringkali berteduh dengan berkerumun ya. Mm. Nah, itu juga kami terus-menerus mengingatkan. Jadi intinya yang bisa mengatasi pandemi ini adalah masyarakat. Kita bersama-sama, nggak bisa sendiri. Tanpa partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah penularan dengan mematuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Tanpa itu, wah kita sulit dan akan sangat lama menghadapi pandemi ini. Lebih patuh kita terhadap protokol kesehatan, lebih cepat kita mengakhiri pandemi ini. Oke. Gitu Mbak Nana. Oke, nah itu tadi eh, ujangan dari Pak Sony untuk menghadapi musim musim hujan kali ini ya Pak ya, karena musim hujan itu sudah mendatangkan masalah-masalah kesehatan yang biasanya muncul, sekarang ditambah COVID-19 jadinya akan lebih menantang dan lebih beresiko lagi nih ya Pak ya. Nah, itu tadi yang harus kita Betul. perhatikan. Nah, Pak, ini kembali ke pertanyaan liburan. Ada pertanyaan yang masuk nih. Anak-anak dan orang tua, apakah masih aman kalau diajak liburan ke wisata alam, Pak? Iya, aman sih asal nggak ada orang di sana. Dan anak-anak sama orang tua ini satu rumah, ya. Aha. Jadi kalau memang pergi wisata alam dan tidak ada orang lain, ya aman lah pasti. Tapi O- kalau ada orang lain yang berwisata juga, ya jangan lah. Oke. Intinya gitu. Oke, Jangan jadi sampai berdekatan dengan orang atau kemudian berisiko lah di mana ada orang lain yang juga berwisata di sana. Gitu, Mbak. oke. Ya,
Berarti kalau misalkan mau libur ngajak anak-anak atau orang tua ke wisata alam juga harus ngecek dulu ya Pak tempat-tempatnya ya, apakah mereka Betul. jarak jarak bisa dijaga atau tidak gitu. Oke. Nah, Baik. Betul, eh, betul. nih paling aman di rumah ya Pak. Eh, Gimana cara membuat kegiatan apa yang paling disarankan untuk liburan di rumah? Oh, liburan di rumah, caranya macam-macam. Yang yang pertama tuh, tapi menyenangkan tuh kan tergantung pada hobinya. Mhm, Ya orang tuh yang paling penting tuh bisa menyalurkan hobinya, bakatnya. Kalau mhm. orang senang berkebun, bagus berkebun, ya nggak? Oke. Kebun. Kalau orang suka olahraga, ya bersihin rumah aja semuanya, nyapu olahraga. Terus kalau misalkan senang menulis, ya menulis. Saya termasuk orang yang suka menulis tuh. Jadi Aha. kalau saya punya waktu, saya menulis. Lalu kemudian juga kalau ada yang suka nonton, ya silakan nonton. Bermain game, ya silakan bermain game. Semuanya boleh kok. Oke. Tapi memang yang paling penting tuh gini, disiapkan liburan tuh. Supaya Mhm. nggak pada saat liburan tuh bengong. Loh, kita Aha. liburan gitu, terus kemudian waduh baru sadar masuk liburan kita nih ngapain ngapain gitu. Kayak kayak kemarin saya liburan masak kan bareng-bareng sama keluarga. Jadi kita mau makan yang rada enak tapi masak sendiri. Ya udah Mhm. nyari tuh, nyari resepnya gitu kan sama-sama heboh tuh. Jadi terus habis itu kita heboh masaknya pas makan sebel juga nggak enak juga jadinya gitu. Heboh masaknya nggak heboh makannya itu nasib namanya. Ya nggak? Eh, Gitu. Jadi iya. memang tapi kan menyenangkan lah menghabiskan waktu seperti itu. Kan nanti belum tentu loh ada lagi masa-masa kita bisa bersama dengan keluarga secara Mhm. terus-menerus seperti ini. Dan itu Mhm. dinikmati lah. Tuhan kan memberikan yang baik juga nih sekarang. Oke, Ya berarti kan? ya liburan kali ini memang harus dipersiapkan ya Pak. Kalau misalkan di rumah aja tapi nggak melakukan apa-apa malah jadi stres kita ya Pak ya. Iyalah. Nah, gitu. Jangan. Jadi sebetulnya liburan tuh yang paling penting direncanain mau ngapain Mhm. nih. Cari yang seru gitu kan. Mhm. Yang seru tuh saya sebenarnya senang berkebun sama melihara ikan kan, jadi saya mikirin ikan saya, terus kemudian ngasih makan ikan sambil berkebun itu juga menyenangkan tuh. Jadi Mhm. banyak lah caranya ya, Mbak Oke. Nana, Mbak. Ya, Ini berarti ada teman saya nih. wah, halo temennya Pak Sony. Nah, berarti kalau di rumah memang sebenarnya kegiatan-kegiatan di sekeliling rumah kita kalau dikerjakan dengan bareng-bareng dengan keluarga sama-sama itu juga bisa menjadi pekerjaan yang seru ya Pak ya. Nah, ini nggak terasa kita udah 45 menit loh Pak. Nah, Oh eh, iya. eh, Terus, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang hari ini nih Pak, saya pengen mungkin ada beberapa dua patah kata dari Bapak eh, hmm. mengenai gimana liburan kali ini Pak. Ya Mbak, itu aja udah dua patah Mbak. Gitu. Ya, banyak patah nih Pak. Oh banyak patah ya. Ya jadi gini, sebetulnya liburan kali ini tuh eh, kita masih dalam masa pandemi, semua harus sadar lah. Dan pilihan terbaik adalah berlibur di rumah bersama keluarga. 4 hari, 5 hari lalu kemudian berlibur dan tertular harus dikarantina 2 bulan, memangnya enak kan nggak enak, ya kan? Lalu kemudian kita harus tahu bahwa kalau kita mau berlibur juga risiko penularan tuh harus ditekan serendah mungkin. Dari Hmm. memahami bagaimana kondisi fisik kita, apakah kita tidak sedang sehat atau tidak, kita punya pelakor atau tidak, ya penyakit lansia dan komorbid atau tidak. Terus kemudian jangan juga mengajak balita dan lansia karena mereka itu berisiko. Balita kan imunnya belum ini ya, artinya belum terbentuk dengan baik. Lansia itu
karena dia punya penyakit penyerta biasanya menjadi sangat rentan. Lalu kemudian juga pastikan bahwa kita pergi hanya dengan yang serumah tadi kan. Karena apa? Karena yang satu rumah ini kan kita sudah tahu lah historicalnya, sudah tahu kemarin-kemarin ngapain saja kan bersama kita. Juga diupayakan membuat perencanaan yang baik dan kalau berlibur patuhi protokol kesehatan yang benar. Jangan pergi ke daerah merah, ke zona merah kan tadi sudah berkali-kali. Nah, kemudian maknai liburan ini kan bisa juga dengan beribadah, bisa juga dengan berolahraga bersama keluarga, masak bersama keluarga, berkebun bersama keluarga. Jadi masih banyak pilihan lah, nonton film bersama keluarga, ya kan, bermain bersama keluarga dan seterusnya. Jadi eh, kita masih dalam masa pandemi dan kita udah pernah menghadapi perang berlarut ya. Jadi kita merebut kemerdekaan itu kita butuh perjuangan bertahun-tahun untuk merdeka. Nah, ini baru 7 bulan jangan menyerah. Karena bangsa kita adalah bangsa pemenang. Jadi dengan kepatuhan penuh terhadap protokol kesehatan itu akan membantu Indonesia cepat keluar dan menghentikan pandemi COVID-19 ini. Gitu Mbak Isyana dan Oh, sahabat Femina. oke, Pak Sony, terima kasih untuk penjelasannya hari ini dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya yang sibuk banget ya, Pak ya. Terima kasih, semoga obrolan sore hari kita hari ini eh, bisa menjadi pengingat untuk saya, untuk sahabat Femina di rumah untuk tetap eh, waspada ya, Pak, saat liburan ini. Oke, Kasih. Ya. terima kasih Pak Sony. Makasih Mbak Isyana dan Terima kasih seluruh Pak. sahabat Femina. Terima kasih, Semoga terima sukses. kasih sekali lagi. Hati-hati. Uh, 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 Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Pak di lain live lagi. Ya, baik. Oke, Siap dengan senang hati. Makasih. oke. Patuhi protokol kesehatan ya. Iya Secara Pak, saya ketat. sudah bawa masker di sini. Habis ini terus saya pakai. Oke, Keren. Sip. selamat sore Oke. Pak Tony. Selamat kembali bekerja. Sore. Ya, Makasih. terima kasih Makasih Pak Tony. banyak. Saya putus Sore. ya Pak ya. Ya. Oke, sahabat Femina, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Bapak Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Nah, itu semoga penjelasan Pak Sony hari ini bisa menjadi pengingat kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Terutama untuk keluarga kita sendiri. Jalankan terus 3M dan selalu tetap sehat dan semangat. Nah, sahabat Femina, saksikan terus IG Live Femina Magazine setiap hari, setiap minggunya biasanya hari Senin. Kali ini kita memang hari Rabu, tapi biasanya setiap Senin kita akan mengadakan live untuk topik-topik seputar COVID-19 dan kenormalan baru. Saksikan terus Femina di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan di website femina.co.id untuk mendapatkan informasi seputar COVID-19. Saya Isyana Tiningmas, jurnalis Femina. Undur diri dulu. Bye-bye.